An-nadhru ilal ajnabiyati li ajli hajati an-nikahi fayajuzu lisyakhsi inda azmihi ala nikahimra'atin an-nadhru ilal wajhi wal kaffaini minha zahiran wa batinan wa illam ta'zan lahu zawjatu fi dzalika wa yanzuru minal amati ala tarjihin nawawi inda qasdi khitbatiha ma yanzuruhu minal hurrati nah, titik tandain lagi sampai situ, nanti dibaca lagi. Jadi pertemuan kali ini nomor keempat, jadi nomornya ada 7. Nomor keempat dari hukum melihat lawan jenis, berarti prakteknya laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki. Nomor keempat itu melihat lawan jenis karena khitbatun. Apa? Karena khitbatun. Apa? Apa khitbah itu? Lamaran. Kalau khoknya kasroh, khitbatun artinya lamaran. Tapi kalau khoknya domah, khutbatun. Apa? Khutbatun. Apa? Artinya khutbah iya. Jadi kitab kuning mah nggak ada harokatnya, kita nyocokin sendiri, dibacanya kasroh apa dibacanya domah. Ini dibacanya kasroh, menandakan bahwa itu laki-laki ingin melamar, ingin meminang perempuan. Boleh nggak seorang laki melihat perempuan ketika khitbah? Boleh hukumnya. Makanya bisa rekan-rekan lihat, bisa bapak-bapak lihat, di situ ada lafaz fayajuzu. Apa? Fayajuzu. Apa artinya? Boleh. Boleh hukumnya. Melihatnya kemana? Melihatnya tuh boleh melihat perempuan, boleh melihat lawan jenis yang akan dinikahinya. Ketika lamaran bolehnya bagian mana? Ilal wajhi wal kafaini. Oh, 2 anggota doang. Oh, 2 bagian doang. Apa bagiannya? 1 al wajhi. Apa artinya? Wajah. 2 wal kafaini. Apa artinya? Nah, wajah dan 2 telapak tangan. Lehernya boleh dilihat lehernya? Hah? Boleh orang lehernya dilihat? Hah? Lehernya boleh kagak? Enggak. Nah di sini fayajuzu bolehnya dibatasi, cuma 2 doang, yaitu wajah dan 2 telapak tangan.
zahiran bagian luarnya, wa batinan dan bagian dalamnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu bagaimana jika lelaki itu masih belum memutuskan untuk khitbah, masih belum memutuskan untuk lamaran? Deket mah udah deket sama cewek, deket mah udah deket sama perempuan, cengir, belum ada niatan khitbah, belum ada niatan lamaran. Oh, kalau qayyidnya, kalau embel-embelnya adalah khitbah, adalah lamaran, berarti selain lamaran cuma baru deket-deketan doang, baru WA-WA-an doang, boleh nggak ngelihat mukanya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi besok malam tuh, malam minggu, jok belakang tidak kosong lagi, ya ada. Tidak kosong lagi jok belakang. Ya tetap, meskipun diboncengin, orang boleh ngeliat mukanya. Bahasanya ghaddul basar, apa? Ghaddul basar, apa? Artinya menjaga pandangan. Apa artinya? Menjaga pandangan. Iya. Ini mentang-mentang nggak boleh ngeliat wajah, ngeliatnya yang lain ngeliatnya. Takutnya hilang. Paham Pak? Shallu ala Nabi Muhammad. Udah sekarang kita mau ke khitbah, Orang ada di sini mah yang kayak gitu, orang ada. Kita fokus ke khitbah ini mah, lamaran. Boleh ngulang lagi kan? Boleh ngulang lagi. Kemudian ketika di sini lafadznya ar-rabi'un nadru, bagian keempat adalah pembahasan melihat. Bagaimana dengan al-massu? Qauluhu kharaja bin nadri al-massu fala yajuzu walau li a'ma idla hajata ilaihi. Ketik. Karena kita fokusnya ke lamaran, keingin meminangnya laki-laki, kalau melihat kepada wajah dan telapak tangannya boleh, bagaimana dengan masun? Kata-katanya masun, apa? Nah, masun tuh nyolek, apa? Nyolek. Nah, wakiah. Selamat datang Wadi. Ada kitabnya, masih ada kitabnya. Bingkisannya nyusul. Ada habis. Masih ada habis. Bingkisannya nyusul. Ada satu. Masuk hitungan ya? Jadi kalau di sini pembahasannya adalah melihat, bagaimana dengan masun, dengan nyolek, dengan menyentuh, dengan berpegangan tangan. Tapi dalilnya, tapi alasannya orang saya mau khitbah kok. Orang saya lagi lamaran kok. Lagi lamaran saya, katanya begitu katanya. Lagi lamaran, saya lagi lamaran, masa nggak boleh memasukkan cincin ke jari manisnya. Masa saya nggak boleh memasukkan cincin ke jari manisnya? Kan begitu lamaran ya. Silahkan kepada calon mempelai lamaran gitulah, umpama kalau ada MC-nya, memasukkan cincin ke jari manis pasangannya, nah, begitu. Boleh nggak menurut referensinya? Oh, fala iya juzu, apa? Hukumnya apa? Nggak boleh. Jadi meskipun di situ masukin cincin nggak boleh, karena itu masuk. Ada
rekan ngomong begini, tapi waktu di Iran ada tuh ajaran Islam, kalau khitbah masun nggak apa-apa, kalau lamaran megang telapak tangan boleh. Kalau di Iran katanya, lah Iran itu mah emang bener itu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi nggak boleh, tetap kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu mah syiah, itu malah syiah itu mah, jangan diikutin syiah mah. Nah, setelah kita tahu bahwa bolehnya melihat, bolehnya memandang wajah dan telapak tangan demikian, nah, kita perlu tahu juga pembahasan ini, hukum ini yang mengatakan boleh itu ada dalilnya. Karena kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirati wa qad khotaba imra'atan. Kata Nabi gimana? Unzur ilaiha, kata Nabi. Jadi ini ada referensinya, ini ada dalilnya. Dulu ada sahabat namanya Mughirah. Siapa? Mughirah. Mau lamaran dia, Mughirah. Lamaran, mau meminang perempuan. Kata Nabi gimana? Unzur ilaiha. Mughirah, lihat tuh calon ente. Oh, disuruh Nabi. Malah diperintah sama Nabi, unzur ilaiha. Lihat tuh ke cewek engkau. Lihat tuh ke calon engkau. Perintah Nabi. Nah, karena Nabi memerintahkannya, para muhadditsin, para ulama-ulama yang mengerti ilmu hadis, bukan warga Pondok Miri, bukan. Orang boleh warga Pondok Miri mah mentafsiri Al-Quran, mentafsiri hadis nggak boleh. Warga Pondok Miri mah, warga Ciater sama aja nggak boleh. Bukan kapasitasnya. Bukan apa? Bukan kapasitasnya. Jadi cukup tahu aja, oh Al-Quran terjemahannya demikian, oh hadisnya Nabi terjemahnya demikian. Nggak boleh berijtihad, nggak boleh menyimpulkan, nggak boleh menurut pendapat saya, nggak boleh. Wajib kita warga ahlus sunnah wal jamaah itu taklid. Taklidan apa? Taklidan apa? Artinya ngikut. Kita itu ngikut pendapat para ulama. Karena kita bukan kapasitasnya. Bukan kapasitasnya kita. Nah, kata beliau para muhaditsin gimana? Bal yusannu. Saya ulang. Bal yusannu. Malahan melihat perempuan kepada wajahnya, kepada kedua telapak tangannya ketika pengen lamaran, ketika lagi lamaran, bal yusanu, malahan hukumnya sunnah malah hukumnya. Pandang-pandangin, lihat, malahan sunnah. Yang tadinya haram jadi sunnah, Pak. Alhamdulillah. Pak Yadi mah jangan sampai bengong, Pak. Bapak mah kan udah, Bapak mah. Itu yang sampingnya, jangan. Itu Michael, maksudnya Michael. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk kita lihat lagi yuk, Warabi'o, ketemu Warabi'o. Warabi'o yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'o an-nadhru ilal ajnabiyati li ajli hajati an-nikahi fayajuzu. Nah, titik, tandain sampai situ. Jadi setelah kita paham hukumnya demikian, kerangkanya demikian, oh di sini Al-Imam Al-Bajuri pun menambahkan penjelasan wa idza lam tu'jibhu.
yaskutu wala yuridu wala yaskutu wala yaqulu la uriduha. Ini praktek kitabnya begini nih, saya jelasin ya. Kalau praktek kitabnya beda sama praktek kita. Kalau di praktek kitabnya si laki-laki itu sebelumnya nggak tahu wajah perempuannya gimana. Ya kan zaman dulu mah nggak ada WA, nggak ada foto profil, zaman dulu mah nggak ada, nggak bisa ngeliat di Instagram, nggak bisa. Jadi zaman dulu di kitab kuning menjelaskan, oh karena laki-lakinya baru melihat perempuan, begitu juga dengan sebaliknya, itu momentum pertama kali dia ketemu. Kenal mah kenal lewat kabar, kenal mah, tapi melihat secara langsung enggak. Ya kan beda. Sama warga sini beda. Kenal, udah diincar katanya. Udah boncengan. Iya. Kalau warga sini, warga Pondok Miring udah boncengan, udah kenal. Ya udah kenal. Jadi itu bukan perdana melihat mukanya, udah ke 1500 berapa. Udah sering banget ngelihat. Nah, jadi ketika di kitab kuning, ini menjelaskan gitu, si laki-laki baru melihat, si perempuan juga baru melihat. Ketika laki-laki baru melihat, ada kalanya dia senang, ada kalanya dia tidak senang. Kalau enggak seneng, nah jangan dia itu mengatakan la uriduha, ceweknya nggak cakep, nggak pengen saya. Jangan begitu. Tapi gimana aturannya? Cukup diam. Bal yaskutu, malahan diem aja udah. Karena takut menyakiti pihak keluarganya, wabil khusus takut menyakiti si perempuannya. Makanya jangan mengatakan enggak, saya nggak mau sama dia, cukup diam aja, begitu. Paham Pak ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada anak muda lagi WA-WAan 3 hari udah sering WA-WAan, pas hari keempat hilang nggak ada kabar. Itu praktek yaskutu itu. Hilang nggak ada kabar, praktek yaskutu itu. Karena ketika dia mengucapkan, aduh mendingan kita putus aja dah, umpama begitu ya, itu menyakiti dia. Jadi anak muda yang melakukan kayak gitu tuh, hari keempatnya nggak ada kabar, itu tuh husnudzonnya itu alim dia itu. Alim dia itu, husnudzonnya. Iya dah. Shallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita paham demikian cara penolakan dengan diam, kemudian bolehnya melihat perempuan biasanya nih, kayak contoh kita yang bapak-bapak udah pada menikah atau anak-anak muda yang masih menikmati masa lajangnya lah, rekan-rekan bujang yang belum ada rencana untuk khidbah. Kita semua di sini ketika melihat perempuan, kita nih melihat perempuan ajnabiyatun apa? Ajnabiyatun apa? Itu nggak boleh. Ditompo, dipandangin, ditatap-tatapin, nggak boleh. Iya nggak boleh. Karena godul basor kan, menjaga pandangan, nggak boleh. Begitu aja nggak boleh. Begitu aja nggak apalagi dengan syahwat. Apalagi bisyahwatin, apalagi dengan syahwat. Nah sekarang kita balik, keadaannya dalam keadaan khitbah, dalam keadaan lamaran. Kan katanya boleh melihat wajah, katanya boleh melihat kedua telapak tangan,
bolehnya walau bisyahwatin apa? Walau bisyahwatin apa? Meskipun melihatnya dengan wadah. Boleh. Boleh Rab. Melihat perempuan dengan syahwat boleh. Asalkan khitbah. Melihat wajahnya boleh. Ya karena ada tujuannya itu. Ada hajatnya, ada keperluannya. Ya keperluannya kan ingin menjadi pendamping hidupnya. Iyalah. Siap senior ya, siap. Siap salah. Nah, karena tujuannya demikian, ingin menjadikan pendamping hidupnya 24 jam bersamanya terus. Wadah. Bagus. Jadi ya itu boleh melihatnya walau bisyahwatin. Nah. Terus gimana? Apalagi walau fauqat tsalasi, meskipun melihatnya berkali-kali, di atas 3 kali. Biasanya kan kita kalau ngelihat 1 kali ngelihat rezeki, ya kan? 2 kali ngelihat ketagihan, 3 kali ngelihat kebiasaan adalah biasanya tuh kan ya. Nah ini saat ia ingin lamaran padahal belum jadi istrinya, tapi karena ada hajat, ada keperluan ingin dinikahi, ingin dikhitbah, boleh melihat berkali-kali. Karena bahasanya walau fauqa thalathin, meskipun di atas 3 kali ngelihatnya, berkali-kali, boleh hukumnya. Boleh Pak. Makanya lamaran lagi mau Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, yuk kita lihat lagi kitabnya yuk. Fayajuzu ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajuzu lisyakhsi inda azmihi ala nikahim ra'atin an-nadhru ilal wajhi wal kaffaini nah, titik sampai situ. Kemudian setelah kita tahu hukumnya adalah demikian, nah mengapa sih, alasannya apa sih melihat wajah, melihat telapak tangan itu boleh untuk orang yang lamaran? Oh, wal hikmatu fil iqtisari alaihima annal wajha yastadillu bihi alal jamali. Karena muka adalah bagian yang mewakili kecantikan. Muka adalah bagian yang mewakili keindahan, adalah yang mewakili untuk selera kita. Selera itu kan relatif, selera tuh. Nah, jadi menurut saya cantik belum tentu menurut Bapak Sahrul cantik. Ya. Nah, jadi karena kalau jelek mutlak dipukul rata. Jadi karena cantik itu relatif, indah itu relatif, nah, maka boleh melihat wajahnya. Oh, kepengenan saya mah, selera saya mah yang rada-rada sipit, waduh. Cindo. Yang rada-rada cindo, waduh. Maka boleh melihatnya. Tapi kalau kata Bapak Faruk,
Oh, selera saya mah bukan yang sipit, yang udah rada dewasa saya mah yang penting. Kan beda. Iya. Iya. Karena selera itu adalah relatif, boleh melihat wajah. Tuh alasannya. Lalu mengapa? Lalu apa alasan diperbolehkan melihat telapak tangan? Wal kafaini yastadillu bihima ala hisbil badani. Titik. Dan telapak tangan, khususnya nih bapak-bapak, khususnya nih rekan-rekan, telapak tangan bagian dalam nih, bagian dalam nih, bagian luar. Nah, ini bagian dalamnya nih. Khusus telapak tangan bagian dalam itu garis-garis tangannya, nah, itu tuh mewakili, itu tuh bisa menjelaskan keadaan organ tubuhnya, sehat atau sakit, seger atau enggak. Nah, itu bisa diwakili dari telapak tangannya. Itu mah pengalaman pribadi dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi kenapa boleh melihat telapak tangan itu? Karena bisa ngebaca sehat atau enggaknya dari situ. Nah, kalau di kitab yang saya pegang, nah ini namanya Al-Bajuri apa? Al-Bajuri. Nah, ini nih nggak ada keterangan gitu. Tapi di kitab-kitab yang tebel lagi, contoh Bujairumi apa? Bujairumi apa? Alal Iqna apa? Nah, jadi dalam Bujairumi Alal Iqna itu tuh pengarangnya tuh orang Afrika itu tuh. Al Imam Bujairumi tuh orang, mohon maaf, orang kulit hitam dia itu. Orang kulit hitam, Al Imam Bujairumi. Dia manis. Gitu. Itu ada 4 jilid itu. Ada 4 jilid di situ dijelaskan di situ. Kalau garis-garis tangan, nah, itu mencirikan apa? Dijelasin. Cekoda berarti ya? Cekoda. Kalau gatal terus itu apa? Mau dapat duit. Iya, mau dapat duit itu. Gatal terus. Nah, seperti contohnya yang pernah diajarkan oleh guru-guru, oleh para masyayikh. Nah, dari tangan ini nih, garis tangan ini bisa ketahuan haidnya berapa lama, menstruasinya berapa lama. Tuh. Jadi kan paling topnya, paling mantepnya perempuan, wah ini perempuan langka pokoknya nih, perempuan langka. Haidnya berapa hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam haidnya. Haidnya segitu doang, dikit doang, 1 hari 1 malam. Ada begitu. Makanya anaknya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah, diberikan gelar Az-Zahra'u apa? Az-Zahra'u apa? Bukan bunga artinya. Kalau kata santri modern mah bunga, santri modern mah. Bukan bunga. Az-Zahra itu bukan bunga. Maksud kembang. Jadi maksud Az-Zahra itu adalah yang banyak masa sucinya. Nah, jadi Sayyidah Fatimah itu anaknya Nabi, istrinya Sayyidina Ali. Itu tuh istrinya Sayyidina Ali. Itu tuh seumur hidupnya tidak pernah mengalami haid. Nggak pernah mengalami haid. Nggak pernah mengalami haid. Beneran. Orang bohong ini mah. Kagak. Orang bohong mah dosa sih. Nggak pernah mengalami haid. Anaknya 2. Ya masa sucinya panjang. Ya itu kan pembahasannya masa sucinya kan. Nah, karena nggak pernah mengalami haid, nah, jadi diberi gelar Az-Zahra.
Nah kalau di kita nih ya, kita mah yang biasa-biasa aja lah ya. Yang paling banter-banter, kualitas paling unggul, itu haid 1 hari 1 malam. Unggul itu bisa ketahuan dari garis tangannya. Ya kalau mayoritas orang Indonesia, bukan Indonesia, seluruh perempuan di dunia. Kenapa di dunia? Karena istiqro ini tuh. Istiqro tuh apa? Observasi, ngambil sampel. Imam Syafi'i istiqro itu menghukumi bahwasanya perempuan sedunia mayoritasnya haid 6 hari sampai 7 hari. Istri-istri kita tuh pada 6 hari, 7 hari, 5 hari umpama, itu normalnya perempuan. Normalnya perempuan. Nah untuk 2 minggu 14 hari atau sampai 15 hari itu kualitasnya apa? KW apa itu? KW apa? Uring-uring. Itu kualitas rendah itu ya, kualitas rendah karena haidnya sampai 15 hari KW itu. Nah, yang bagus ya 1 hari 1 malam paling bagus. Kualitas unggul itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah jadi begitu ya rekan-rekan bahwa apa. Nah dari telapak tangan itu mewakili khisbil badan, yaitu organ-organ kesehatan bagian dalam itu bisa diketahui. Kemudian Al-Imam Al-Bajuri pun menjelaskan qauluhu wa illam ta'zan lahu zaujatu fi dzalika ayin nadrul mutaqaddimu fala yatawaqqafun nadru ala idniha ila an qal wali alla tatazayyana fayafutu gharduz zauji mim ma'rifati hayatiha al asliyati. Jadi bolehnya melihat perempuan, bolehnya laki-laki melihat perempuan ketika lamaran, melihat wajah dan kedua telapak tangannya meskipun secara paksa. Saya ulang, meskipun secara paksa, bi ghairi idniha. Dia nggak ngizinin, saya mah nggak mau dilihat. Saya nggak perkenan dilihat. Saya mau lihat. Meskipun bi ghairi idniha boleh. Ya prakteknya lamaran, ujuk-ujuk, tahu-tahu datang ke rumah perempuan tanpa ada kabar, tanpa ada koordinasi, tanpa ada WA, langsung manggil RT-nya, manggil perwakilan keluarganya, langsung ke rumah perempuan. Itu boleh, boleh, meskipun tanpa izin istrinya. Kenapa? Karena si laki-laki ini pengen mengetahui istrinya bihayatin asliyatin, dengan karakter aslinya, dengan wajah aslinya. Kalau zaman sekarang lah ada make up jadi cantik. Kan kalau zaman sekarang mah ada Instagram pakai filter. Waduh. Nah, jadi ini syariat nih, agama, ilmu fikih nih udah visioner ini nih. Udah memikirkan hal ke depan. Jadi walau bi ghairi idniha, meskipun dia tidak mengizinkan, nah itu boleh. Jadi ada-adanya dia itu nggak make make upan, nggak make persiapan, nah, tanpa izin, nah itu boleh. Paham ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup kali ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup? Satu lagi, 1 poin lagi pengobatan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu an-nadhru lil mudawati fayajuzu
nadrut tabibi Nadrut tabibi minal ajnabiyati minal ajnabiyati ilal mawadi'i ilal mawadi'i allati allati yahtaju yahtaju ilaiha. ilaiha. Udah ya, cukup ya, serak banget saya, serak ya, serak ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat.